Oke, rekan kita akan belajar membuat normalisasi Pak, studi saya izin kasus ke WC ya, Pak. kita ya tentang portal ya, web portal. Apa web portal itu? Web portal yang kita buat ini beragam ya, bisa web portal berita, bisa web portal apa itu namanya edukasi, bisa juga web portal jual beli atau e-commerce. Nah, kita buat contoh web portal jual beli ya. Kenapa kita mendengungkan web portal? Karena sudah umum ya, kita membuat suatu marketplace ya bahasanya ya, tempat penjualan ya, pasar ya, di mana pelanggan bisa jadi toko, toko ya bisa jadi pelanggan juga, antar pelanggan bisa berinteraksi di sana dan trust, percaya. Kenapa? Karena ada pihak manajemen yang melakukan manajerial ini manajerial pembayaran. Beda ya, ada juga beberapa marketplace yang ngasih kebebasan, oh beli sendiri, jual sendiri kayak di Kaskus ya kan, kayak di mana OLX misalkan ya, seperti itu. Atau bisa juga marketplace yang modelnya kayak Lazada ya, kalau Lazada kan customer dengan toko ya, bisnis to customer, B2C, B2C ya, seperti itu. Jadi yang packing tetap pihak tokonya atau pihak marketplace-nya. Nanti marketplace baru pendelegasian ke tiap-tiap toko. Terserah modelnya mau seperti apa. Mau C2C ya, di B2C ya, seperti itu. Kalau B2B ya kerjasama ya antar perusahaan ya. Bagaimana pihak perusahaan Pertamina ya misalkan ya bisa mengakses, atau perbankan ya, Bank Indonesia bisa mengakses data Pertamina terkait tentang income para pegawainya misalkan seperti itu. Nah, itu bagian daripada e-business dan kita fokuskan kepada nanti web portal e-commerce ya. Oke, sebelum ke sana kita pelajari dahulu apa sih perlunya kita belajar tentang normalisasi. Ya, apa normalisasi itu? Ya. Oke, ini definisi silakan dibaca nanti. Kita contoh saja ya. Contoh, rekan-rekan pasti pernah belanja di Alfamart ya. Terus Alfamart. Contoh ya. Struk penjualan Alfamart atau Indomaret terserah ya. Nah, ini contoh. Kalau kita lihat sekilas ya, pola seperti ini nih polanya nih. Ya. Konsep one to many. Apa tuh one to many? Satu nota banyak barang yang dibeli. Ya, seperti itu. Atau yang inilah, mana yang bisa dibuka. Ya, konsep one to many. Nah, ini gimana cara membuatnya supaya ya data tidak redundant. Apa tuh maksudnya redundant? Misalkan ya. Di sini kejual Roma GCKT misalnya kodenya seperti itu, ya, Roma. Bagaimana cara di tabel supaya nanti dia membuat stok yang berkurang itu stok Roma ini. Kan Roma ada banyak tuh, ada Roma ukuran berapa 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 gitu. Oke lah namanya berdasarkan nama misalkan. Roma atau minyak goreng Bimoli yang ukuran 5 liter misalkan. Atau 2 liter. Minyak goreng Bimoli 2 liter. Ya. Tapi kan minyak goreng Bimoli 2 liter ada banyak nanti variannya juga. Ya, ada yang terbuat dari kelapa, ada yang terbuat dari apa. Jadi jangan sampai saat itu dikurangi atau dibeli itu tidak berkurang stoknya. Ya, atau jangan sampai saat kita nambah di gudang ya, tadinya 2 jadi ditambah 5 jadi 7 dia tidak terupdate. Seperti itu, ada kesalahan. Dan yang paling ekstrim lagi adalah kalau terjadi perubahan harga seperti itu. Tanggal 5 harganya 1.000, tanggal 7 harganya udah 5.000 ya kan? Kalau nggak benar di normalisasinya ya terjadi markup di pembukuan atau terjadi apa namanya sisa saldo di pembukuan seperti itu. Nah, itulah perlunya normalisasi. Nah, ini konsep one to many. Nah, kita kembali ke contoh tadi ya. Ya. Contoh yang tadi, contoh seperti ini ya. Apa tadi ya one to many ya kita buat. Kalau kita lihat
Ya, kalau kita rangkum ya, dan sesuai rule pembelajaran di normalisasi tabel itu ada yang namanya level 1 ya. Level 1 itu dia mendata setiap transaksi. Ya, mendata setiap transaksi. Jadi satu nih. Kode, tanggal, barangnya apa, nama barangnya apa, harganya, quantity, ya kan? Misalnya ini kan kwitansi yang sama nih. Ini kan kwitansi yang sama nih, 1 2 3 4 ini kwitansi yang sama 4 barang ini. Ya, maka dibuatlah model seperti ini. Yang penting semua terdata intinya, ya. Tanggalnya sama, kodenya sama, ya. Ini contoh ya, contoh seperti ini. Ini contoh konsep one to many yang dilihat dari sisi level pertama, ya. Yang kedua nih, kwitansi kedua itu ada 2 barang. Ya, barang pertama 6, barang keduanya 6, ya, dan seterusnya. Jadi udah bener dong berarti ini. Enggak bener ini. Kenapa enggak bener? Misalkan nih, misalkan Indomie goreng mengalami perubahan nama menjadi Indomie goreng apa itu namanya plus sambal lado misalkan. Kan sangat repot kita merubah semuanya ini Indomie goreng plus sambal lado, Indomie goreng plus sambal lado. Ya kan? Repot dirubah satu-satu. Misalkan gini. Harganya pun berubah misalkan ini Indomie goreng tadi yang 2.500 jadi 4.000. Maka di sini diganti satu-satu dong 2.500, 2.500. Ya nggak efektif. Maka naik ke level 2. Ya. Naik ke level 2. Ya, masuk level 2 itu gimana? Dia dipecah. Ya, ada tabel transaksi, ada tabel barang. Sehingga kalau mau ganti nama cukup ubah di sini. Indomie goreng sambal lado misalkan kode 001. Maka di sini otomatis 001 semua yang 001 akan berubah menjadi sambal lado. Dipecah tabelnya. Jadi dibuatlah semua tabel. Jadi kalau ini ibaratnya semua transaksi ya, jadi satu tabel ya. Kalau yang ini dipecah menjadi tabel master dan tabel foreign ya, foreign ya. Tabel foreign itu untuk merelasikan, misalkan di sini barang 001 larinya di sini ya, 002. Tapi level 2 masih ada kelemahan. Contoh gini. Nota pertama nih, ini kan nota pertama nih 001 ya. Tanggalnya salah tanggal ini, bukan tanggal 7 tapi tanggal 8. Mau nggak mau yang ini di edit semua. Bayangkan kalau ada satu yang selip. Dia udah lari ke kwitansinya kemana-mana ya, gabung ke nota yang lain. Terjadi redundan, kekacauan di situ. Kebayang ya. Ini udah benar ini. Bergen 01. Jadi kalau ini namanya berubah atau harganya berubah otomatis dia menyesuaikan. Karena yang ditarik adalah kodenya saja. Betul ya? Betul ya? Oke. Tetapi masih ada kelemahan. Kenapa? Kalau ada satu perubahan nih di masternya nih. Ini kan masternya nih. Ya. Otomatis kita ngubah-ngubah lagi. Bayangkan kalau dia belinya banyak nih. Aduh, ya kalau dia salah tulis apa lagi? Aduh, bahaya lagi. Ya. Nah, naiklah dia ke level 3 ya. Transitive dependency. Oke, ketergantungan. Di sini level 3 itu tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain. Oke, contoh seperti ini. Jadi tabel transaksi tadi yang kode-kode tadi, ya rekan-rekan ya, itu kita buatkan tabel sendiri. Jadi penyebutannya sekali nih, kode nomor 1 tanggal sekian. Kode 01 atau nota pertama ini isinya apa saja. Ini dia. Bayangkan, kalau kita ganti nama, otomatis di sini nama berubah ya. Misalkan barang 01 namanya diganti Indomie goreng balado misalkan, ya, otomatis nanti di sini nariknya adalah Indomie goreng balado ya. Cukup tarik inisialnya saja nih, kodenya saja, primary key-nya saja. Kebayang ya? Oke, seperti itu. Loh, kenapa di sini ada harga? Bukankah kalau harga di sini dirubah, di sini ikut berubah? Benar. Tapi kita butuh histori di dalam hal ini. Takutnya nih, ini kan kejadian tahun lalu. Tahun sekarang harganya naik. Kalau kita rubah di sini, kita nggak punya histori harga, otomatis bengkak semua, ya jadi minus semua laporannya.
Karena apa? Karena harganya ngikutin harga sekarang. Tetap kasus harga di sini adalah kasusnya apa tuh namanya? Untuk arsip. Kalau yang ini sifatnya untuk arsip, history. Seperti itu. Sama seperti contoh apa ya? Alamat ya, alamat. Kalau di Tokopedia kan kita ninggalin alamat tuh. Misalnya kita tanggal 1 beli barang, alamatnya alamat rumah di Kalideres, ya kan? Tanggal 3 kita beli barang, alamatnya di Depok. Nah, histori yang lama nggak berubah alamat pengirimannya, ya kan? Yang Kalideres tetap ada sebagai histori. Yang Depok yang baru dan seterusnya kan gitu kan. Kalau Depok mengupdate yang Kalideres tadi, ya kan, menimpah masternya, otomatis apa? Otomatis harga pengirimannya berganti, ya kan? Konfirmasinya juga terjadi kesalahan. Ya, jadi tetap kita butuh histori. Jadi kelemahan dari relasional ini adalah kalau ada perubahan data, ya, maka kita harus menambah kolom arsipnya. Contoh lagi apa di sini? Misalkan di sini ada misalkan pengurusan garansi ke alamat A. Barang ini garansi ke alamat A, barang ini garansi ke alamat B. Kalau ini kita tidak kasih arsip di sini, otomatis kalau kita rubah satu berubah semua, maka tetap butuh arsip. Arsipnya di detail, ya, di rinciannya seperti itu. Kebayang ya? Nah, ini adalah relasi tabel, ya, relasi antar tabel. Ya, kita coba buka Excel, kita coba bikin relasi antar tabel yang lain. Oke, rekan-rekan, kita coba membuat contoh relasi latihan, ya. Latihan membuat tabel e-commerce. Ya, tabel apa? Tabel. Oh, jangan, kita ngetik di notepad aja rekan-rekan supaya apa? Supaya mudah, ya. Mudah untuk kopas-kopasnya. Nah, kita misalkan bikin web e-commerce, ya. Web e-commerce. Contoh, ya. Kita punya toko, ingin jual ke pelanggan, dan pelanggan itu kita mau dia harus login. Betul, untuk beli produk kita. Bagaimana normalisasi tabelnya? Oke, yang jelas adalah kita butuh namanya tabel admin. Admin ini nanti yang input barang, merubah barang, ya. Kita bicara tanpa stok, ya. Kita coba bicara tanpa stok. Kira-kira tabelnya apa aja? Primary key jelas ya, ID admin. Nama admin, ya, biar tahu adminnya siapa tadi yang login, namanya siapa, ya. Email, telepon. Ya, ini diperlukan untuk validasi kalau dia lupa password, ya. Kemudian di sini ada username untuk dia login dan password. Status lah ya, statusnya apa, aktif tidak aktif. Apa maksudnya aktif tidak aktif itu? Kan admin tidak hanya satu orang, bisa beberapa orang. Kalau ini web keluarga ya berarti bisa admin itu bisa ayah, bisa ibu, bisa kakak, ya kan? Tidak aktif mungkin dia pindah atau tidak aktif lagi. Jangan di-delete, kalau di-delete historinya akan hilang, histori transaksinya nanti. Ya. Contoh di sini kalau kita delete tabel petugas lapangannya, namanya hilang di sini, ya kan? Karena kode pelanggannya jadi kode admin ini hilang, ke delete, ya. Jadi kita bikin aja tidak aktif. Keterangan menjelaskan kenapa dia tidak aktif. Terus kita ada tabel namanya tabel produk atau tabel barang lah. ID barang. Kita bikin masternya dulu kalau bikin normalisasi. Supplier, ya bikin tabel suppliernya. Jadi tahu barang ini ngambil dari supplier mana misalnya. Jadi kita buat tabel-tabel masternya dulu. ID supplier. Nama supplier. Nah, supplier nanti bisa login nggak ngecek barang dia? Bisa, oke, kita kopas ini berarti. Nah, ini siapa tahu nanti suppliernya lupa password, ya verifikasi ke sini. Jadi kita butuh tabel supplier supaya apa? Kasih username supaya dia bisa login untuk mantau barang dia di toko kita ada berapa. Nah, itu dia. Tabel barang, oke. Tentu di sini ID supplier.
Artinya apa? Barang ini suppliernya siapa? Bisa nggak kita tulis di sini nama dan alamat, email dan telepon di sini? Bisa, tetapi nanti kalau namanya berganti, ya, yang di sini nggak berubah, ya kan? Alamat suppliernya berganti, email, teleponnya berganti, ininya nggak berubah. Atau sebaliknya, yang ini diganti, ini nggak berubah. Maka yang paling bagus di sini ID supplier supaya dia berelasi dengan tabel yang lain, karena ini mewakili apa? Nama, alamat, email. ID supplier nama barang, habis itu kan nama barangnya apa nih? Kategorinya apa? Elektronik, sembako, deskripsi menjelaskan. Produk ini terbuat dari bahan ini, garansi sekian nama, harga sekian, gambar, status. Status itu apa artinya? Tersedia, tidak tersedia. Karena kita nggak bahas stok yang pertama ya. Maksudnya apa nih tersedia, tidak tersedia? Kalau dia barangnya sudah habis, ya sama admin dirubah manual. Sudah tidak tersedia. Jadi nggak muncul di beranda ya, di home web nggak muncul. Nah, seperti ini. Walaupun tampilannya seperti ini, tapi dalam kenyataannya saat suatu barang diklik, nanti munculnya adalah ID, nama suppliernya muncul. Nah, ini muncul nih. Oh, barang ini dari siapa sih? Oh, dari supplier ini. Nah, seperti itu. Alamat apa nggak usah. Nah, tabelnya seperti ini, tapi view-nya nanti berubah menjadi ID supplier berubah menjadi nama supplier. Seperti itu. Jadi view sama tabel beda ya. View itu kan supaya customer nggak bingung. Apa ini ID supplier? Apa ini ID transaksi? Bingung dia. Apa ini ID detail? Bingung dia kan. Nah, jadi kita buatkan view-nya itu supaya customer tuh paham. Oh, ini nama supplier. Walaupun isinya ID supplier. Nanti ID, walaupun tulisannya ID, tetapi nanti yang kita view-kan, munculkan adalah nama. Ya, seperti itu. Kok bisa? Kan di tabel ada relasi antar tabel. Dengan relasi antar tabel, kita bisa nge-view nama websitenya. Seperti itu. Contoh seperti ini. Kita coba bikin contoh web ya. Kita lihat contoh web yang lain. Coba ini kan. Kita bahas. Oh ini. Contohnya. Oh, yang tenor aja nih. Tenor mobil. Supaya kasusnya tepat. Sama ya. Kita bahas di indeks. Nah, di sini. Dia ID leasing misalkan ya. Tapi kita ekstrak nanti kita munculkan namanya yang muncul. ID pelanggan. Nanti di view tampilannya adalah nama pelanggan. Jadi kita buat fungsi-fungsi untuk menerjemahkan ID menjadi nama seperti itu. Oke ya, kebayang ya. Oke. View-nya seperti ini ya, ada nama supplier tapi secara tabel seperti ini. Nah, setelah itu apa tabel yang diperlukan? Tabel transaksi. Ya, tabel order. Oh, customer-nya belum ya, customer-nya belum. Kita butuh tabel customer. Alamat bolehlah. Alamat untuk apa? Nanti default pengirimannya ke alamat ini, ya seperti itu. Berarti kalau transaksi apa kolom-kolomnya? Ya primary key-nya, ID transaksi. Saya tabel pasti punya primary key-nya. Lalu apa? Yang beli siapa? ID, apalagi tanggal. Tanggalnya tanggal berapa dia beli? Jamnya jam berapa? Betul. Kemudian alamat pengirimannya kemana? Nah, nanti alamat ini defaultnya ambil dari sini, alamat customer nih, defaultnya. Tapi nanti dia bisa ngubah ya. Dia bisa ngubah reseller misalkan, dropship misalkan, ya tanpa mengubah induknya ini seperti itu.
Alamat pengirimannya kemana. Kemudian habis itu statusnya apakah dia masih booking, masih order sebatas nandain, apakah udah check out ataukah sudah konfirmasi pembayaran, ya, atau pembayaran. Ini otomatis nanti ini. Oh, sekarang dia lagi di menu milih barang, berarti order. Oh, dia udah check out, masuk ke menu check out, ya. Sehingga nanti kalau ada pemesanan baru lagi, dia buat nota baru lagi. Oh, dia konfirmasi mau pembayaran. Oke, ngelink ke nota pembayaran. Ya, konfirmasi pembayaran sama pengirim. Dan ini sifatnya otomatis, tergantung dia sekarang ada di menu mana. Dan yang terakhir keterangan. Keterangan itu apa? Maksudnya dia misalkan not transaksi ini pengirimannya lagi proses apa, alasannya apa, misalkan seperti ini sifatnya subjektif, catatan dari admin. Lalu barang yang dibeli apa? Itu larinya ke detail. Loh, kenapa ke detail? Kenapa nggak di sini? Kalau kita masukkan di transaksi, misalnya di sini ada ID barang, barang yang dibeli apa, kemudian jumlahnya berapa, subtotalnya berapa. Ya. Berarti kalau dia satu kwitansinya beli barangnya banyak, gimana? Beli barang buku, beli pulpen, beli lem misalkan. Ya. Berarti ini berulang-ulang nanti penulisannya nih. Ya. Berulang-ulang nanti nulisnya ini. Karena yang berbeda cuma di sininya doang. Salah itu. Nggak tepat itu. Kenapa nggak tepat? Kalau misalkan dia ada yang sama kayak tadi ya, di contoh ini tadi nih. Jadinya sama kayak gini nih dia nih. Nota ini, tanggal ini, barangnya apa. Kalau ada kesalahan input, misalkan kesalahan input alamat, kesalahan input statusnya yang notanya sama, yang ini statusnya konfirmasi pengiriman, ini wah salah, bingung ya. Jadi satu kwitansi itu sifatnya apa, ke bawah semua. Jadi lari ke tabel detail. Di sini baru nyambung ke ID transaksi. Nah, nyambung di sini baru ID barang di sini. Jumlahnya berapa? Subtotal berapa? Harga berapa? Apa gunanya di barang di sini? Untuk mengetahui ke transaksi ini, nota 01 ini ya, barangnya apa yang dibeli? Oh, buku, jumlahnya berapa? 3, harga buku itu berapa? 1.000 misalkan. Kenapa ada harga? Bukankah ID barang sudah ada harga di sini? Ya tadi di sini gunanya untuk histori. Jadi kalau 3 bulan lagi harga buku naik, maka harga yang udah dibeli ini nggak berubah. Ya. Tapi di kwitansi baru dia langsung disesuaikan. Subtotal apa? Perkalian jumlah dengan catatan apa? Catatan saya mau buku warna merah, saya mau bukunya yang Power Rangers. Nah, ini normalisasinya tanpa stok. Jadi barang itu dinyatakan ada tidak ada berdasarkan status ini tersedia tidak tersedia, masih manual. Kalau ada stok bagaimana? Kalau ada stok, maka di barang di sini ada stok. Ya. Berarti statusnya diganti menjadi jumlah atau stok. Itu jumlah stoknya tinggal berapa nih? Nah, loh, kok mudah cuma segitu doang? Tapi nanti berpengaruh terhadap di sini nih jumlahnya nih. Kalau dia transaksinya ke customer, maka barangnya berkurang. Tapi kalau transaksinya ke supplier, nah ini kita bikin ya. Larinya ke supplier. Ya. Statusnya ini berarti apa? Sebatas order ke supplier, supplier ngirim. Nah, berarti ID detail ini ID transaksi supplier. Nah, begini. Berarti kalau transaksinya di sini, berarti dia menambah stok. Kalau transaksinya, sorry, di sini ngurangin stok penjualan ya. Kalau yang ini dia larinya ke penambahan stok. Seperti itu. Larinya ke supplier dia. Bayang ya, stok dan stok.
Saya kasih tanda. Lalu bagaimana kalau untuk portal? Kalau portal itu customer-nya bisa bikin toko sendiri. Nah, itu agak kompleks tuh rekan-rekan tuh. Ya. Ini bagusnya saya backup ya. Saya backup dulu untuk latihan kita ya. Ini kalau ada stok. Nah, kalau yang nggak ada stok gimana tadi? Nah, ini kita copy aja ya. Contoh tabel yang tidak ada stok. Nah, ini tadi supplier, nggak perlu pakai supplier. Atau ada supplier tetapi hanya untuk informasi doang ya, berarti tidak perlu login suppliernya. Barang dari supplier ini berarti status nggak ada jumlah. Dan kita tidak perlu ada supplier tadi nggak login kan, login supplier nggak perlu. Kenapa? Karena supplier nggak mantau stok. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita membuat portal? Nah, buat portal agak kompleks nih. Kenapa agak kompleks? Karena larinya kemana-mana nih. Bisa lari ke garansi, bisa lari ke customer to customer ya, seperti itu. Kalau kita membuat aplikasi apa itu namanya portal ya, portal e-commerce, contoh seperti Tokopedia ya. Itu kan berarti ada customer to customer ya. Oke, kita buat normalisasinya. Kita modif dari yang mudah adalah terserah mau yang dari stok atau yang tanpa stok. Oke, yang dari stok aja sekalian ya, sekalian kompleks. Jadi artinya nanti rekan-rekan saat presentasi atau sidang tahu apa gunanya email dan telepon di sini. Ya, ya kan? Apa gunanya kategori tabel barang? Apa gunanya alamat pengiriman? Bukankah ID customer sudah ada alamat di atas? Nah, itu jelas ya. Paham. Oh, alamat pengiriman untuk sebetulnya mau ganti alamat. Ya kan? Pengiriman ini dikirim ke sini sebagai dropship kemana? Tapi defaultnya tetap alamat yang ada di customer. Oke, kita bikin web e-portal. Kalau web e-portal, ya berarti kita tidak ada supplier. Kita asumsikan ya, customer to customer. Berarti ini kita bilang aja tabelnya, tabel tuh toko ya. Kita asumsikan customer itu defaultnya adalah toko. Walaupun tokonya nggak diaktifkan sama dia ya, tetapi kalau dia aktifkan ya otomatis dia toko ya. Tapi kalau dia nggak aktifkan ya tetap dia punya ID tuh toko. Dan nama toko atau nama customer defaultnya adalah nama dia. Oke. Ini alamatnya defaultnya, email telepon dia defaultnya dan sebagainya ya. Oke, barang berarti larinya barang ini milik siapa? Barang ini milik toko ini. Barang ini milik toko ini. Nama barangnya apa? Kategori, deskripsi, harga, gambar, status ya dan sebagainya. Atau bicara stok. Atau bicara status tersedia atau tidak tersedia. Kita bahas tidak ada stok dulu aja, tidak ada stok. Setiap ada transaksi, ya, setiap ada transaksi, larinya customer ini, betul? Ini agak kompleks nih rekan-rekan ya. Nggak bisa one to many-nya karena dia memecah ya kan. Kayak di Tokopedia itu contoh memecah kan. Kita belajar di toko A, kita belajar di toko B, kita belajar di toko C, itu berbeda-beda, ya kan? Toko A barangnya apa saja, toko B barangnya apa saja, gitu kan? Nah, berarti tabel order atau transaksinya pun normalisasinya berbeda. Pelanggan beli di sini, oke. Ketemunya di mana? Di ID konfirmasi. Atau tepatnya di ID, ya di ID konfirmasi. Ketemunya di ID konfirmasi. Ya, customer ini ketemu. Jadi
Walaupun customer-nya sama, toko tempat belanjanya sama, ya kan ya, itu dia tetap akan memisah, ya kan? Kalau ini sudah konfirmasi, udah check out, ya udah dia udah hilang dari tabel apa namanya keranjang kita. Jadi ketemunya di konfirmasi. Kita butuh tabel baru namanya tabel konfirmasi. Satu konfirmasian, satu transferan di toko itu. Nah, seperti gambarannya ya. Oke. Sini nanti lari ke ID toko. Nanti di toko ini lari ke sini di tabel ID detail ya. Yang konfirmasi ini barangnya apa saja, harga subtotal dan sebagainya. Udah. ID transaksi ini kan satu konfirmasian ibaratnya. Ya. Sebenarnya ID toko ini perlu nggak perlu ya. Kenapa? Karena di dalam tabel barang, ID barang sudah ada ID toko. Tetapi kita perlu juga lah untuk memudahkan. Supaya apa? Saat kita memilah suatu transaksi di toko A, dia langsung ketarik. Tanpa harus berelasi dengan tabel ini. Seperti itu. Jadi ini opsional sebenarnya kalau yang ini ya. Penambahan ID toko isi opsional. Kenapa? Karena di dalam ID barang sudah ada ID toko. Sudah ada ID toko di dalamnya. Tapi di sini pun dikasih nggak apa-apa. Ya, sifatnya kuncian untuk memudahkan proses select nanti seperti itu. Dan kita masuk ke tabel konfirma. Terhadap apa? Konfirmasi terhadap toko ini. Oke. Dari customer yang mana? Customernya ini. Berapa dia bayar transfernya? Ya. Kemudian pesannya apa? Saya bayar pakai MBCA. Tagihannya berapa? Tagihannya. Kan dia transfernya misalkan 1 juta. Tagihannya 1.050.000 ya ketolak. Kenapa? Karena tagihannya 1.050.000. Sedangkan dia transfernya 50 ya. Atau nominal transfer. Nominal tagihan sebagai siapa tahu dia transfer loh. Kenapa nggak disamakan saja ya? Siapa tahu tagihannya lebih besar, uang yang dia transfer lebih besar daripada uang tagihan, bisa kan? Seperti itu ya. Baru status, artinya sudah diverifikasi atau belum, ya atau baru tahap konfirmasi. Maksudnya apa? Dia udah bayar, katanya udah bayar. Kita cek di bank, apakah udah masuk atau belum. Kalau sudah ya berarti ya udah terverifikasi. Baru masuk ke pengiriman, bentuklah tabel pengiriman di situ nanti. Kebayang ya, untuk e-portal ketemunya mereka di konfirmasi. Kenapa? Karena ya di Tokopedia contoh ya, banyak barang yang mau kita beli kan udah ke grup berdasarkan toko. Kalau kita check out otomatis hilang tuh dari keranjang semuanya di toko yang sama. Betul. Mereka ketemunya di konfirmasi. Jadi kalau kita beli barang lagi di toko yang sama, dia otomatis di nota yang baru. Oke, kebayang ya? Ada yang bingung di sini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ngerti sih, Pak. Ya. Gimana? Ini bisa dimasukin satu nih. Ya gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Dari saya tidak ada, Pak. Oke, aman. Mudah masih ya. Tapi saat sidang kadang bingung di sini. Boleh lagi download misalkan ngopas dari ini ya, ngopas dari GitHub. Ya, tapi setidaknya paham kenapa tabel itu diperlukan di sana, kenapa tidak diperlukan. Sekarang kita coba relasi antar tabelnya. Nah, kita coba tarik garisnya. Waduh, potong ya.
Nah, udah azan ya. Kita tarik relasi tabelnya ya. Ya mati aja. Oke, di sini ada ID customer, itu maksudnya dari toko lain ya. Sama-sama ngambil dari ID toko. Di sini ID admin tidak berelasi dengan yang lain, ya. Kenapa? Ya karena dia sebenarnya memanage ya. Kalau mau dikasih pun dia bisa dimasukkan ke di sini nih ID admin sama di ID transaksi. Untuk apa? Siapa tahu toko ini diblokir sama dia. Jadi ada history yang ngeblokir admin siapa. Ya, transaksi ini ditandain oleh admin yang menandain siapa. Oke, kebayang ya? Oke, dari saya cukup di sini dulu. Udah pas waktunya ini rekan-rekan pas azan. Nanti kita diskusi lagi.